dalam kajian kami memang ada beberapa pintu masuk kenapa orang kemudian katakanlah anak terinfiltrasi radikalisme. Satu adalah faktor patronase guru. Yang kedua adalah melalui pengasuhan. Pelaku-pelaku radikal itu memanfaatkan orang tua untuk infiltrasi radikalisme. Yang ketiga adalah infiltrasi radikalisme melalui cyber, atas rekomendasi BNPT ke Kominfo, kemudian Kominfo katakanlah memblok beberapa sumber informasi dan sumber belajar bagi masyarakat yang itu diindikasi sebagai katakanlah terinjeksi radikalisme. Itu sebenarnya langkah baik. Kenapa? Karena anak-anak ini apalagi di era milenial sekarang, kelekatan anak dengan dunia cyber itu sangat tinggi. Yang keempat adalah infiltrasi radikalisme melalui jaringan. Contoh misalnya jaringan organisasi dan sebagainya. Yang kelima memang yang tidak mudah dideteksi adalah melalui buku, dan itu terserak di mana-mana, yang ini bisa menjadikan self radikalisasi. Nah, anak-anak yang dengan kondisi seperti ini, keterpaparannya memang sangat tinggi ketika satu sisi misalnya dia senang dengan informasi, senang dengan buku, ternyata bukunya katakanlah misalnya terinfiltrasi radikalisme. Maka hemat kami, kalau ingin mencegah radikalisme katakanlah secara komprehensif, setidaknya melalui 5 pintu itu. Kontrol negara juga harus diperkuat, kontrol dan pengawasan agar satuan pendidikan ini tidak terinfiltrasi. Pertama, dari sisi kegiatan itu tentu miskonteks. Kami sampaikan, bahkan kita sampaikan ke Bu Wali Kota bahwa kegiatan ini miskonteks. Kenapa? Karena momentumnya adalah menyemarakkan memori kemerdekaan dan bagaimana membuka ruang-ruang memori bahwa perjuangan kemerdekaan itu tidak mudah, proses perjuangannya juga panjang dan sebagainya. Tetapi dalam perayaan itu justru karnaval miskonteks gitu. Setelah kami mendapatkan penjelasan bahwa yang bersangkutan itu adalah bahwa ini konteksnya adalah kerajaan Raja Salman, ya, di belakangnya ada anak dan informasinya memanfaatkan katakanlah fasilitas yang ada sehingga mengurangi biaya. Tetapi kami sampaikan bahwa apapun alasannya, apakah ini mengurangi biaya sesignifikan mungkin, tentu pertama dari sisi konteks pun tidak tepat, karena harusnya kalaupun toh misalnya menggunakan parade katakanlah momentum parade budaya, harusnya memang ya budaya-budaya Indonesia yang harus ditonjolkan, bukan budaya lain. Jadi ini kami dorong saat itu agar wali kota melakukan evaluasi secara total terhadap kegiatan-kegiatan di satuan pendidikan yang ada, sekaligus kami merekomendasikan agar Dinas Pendidikan melakukan deteksi dini terhadap satuan-satuan pendidikan, termasuk juga kegiatan-kegiatan di satuan pendidikan. Memastikan satu, rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan memang harus benar-benar dipastikan. Kalau dulu katakanlah tidak ada salah satu, misalnya katakan ada prasyarat menjadi guru itu ada kompetensi personal, kompetensi profesional, kompetensi pedagogi, dan juga kompetensi sosial. Sampai sekarang memang prasyarat itu memang ada. Penting saya kira perlu ada penekanan bahwa kalau ada guru yang katakanlah terindikasi infiltrasi radikalisme, jangan direkrut gitu loh. Jangan direkrut. Kalau katakanlah itu PNS, ya tentu harus melakukan mekanisme katakanlah mekanisme internal lah, ya, baik di satuan pendidikan maupun pada level kepegawaian. Nah, kalau sudah terinfiltrasi radikalisme, ya bagaimana mungkin, ya memang harus ditindak gitu setegas mungkin. Negara ini tidak akan kokoh kalau warganya, apalagi misalnya ASN-nya terinfiltrasi radikalisme. Ini saya kira final.
Ya, melalui penguatan keluarga itu benar-benar harus dikuatkan ya. Satu, calon pengantin itu juga penting, panduan calon pengantin itu harus juga dikuatkan. Pendidikan calon pengantin juga harus dikuatkan, termasuk juga counter radikalisme itu melalui katakanlah misalnya bimbingan calon-calon pengantin. Ya, mulai katakanlah bagaimana memberikan wawasan terkait dengan perlindungan anak, terkait dengan manajemen konflik dalam keluarga, terkait dengan katakanlah counter radicalization, terkait dengan pengasuhan yang ramah anak. Itu adalah hemat kami menjadi materi-materi yang sangat fundamental diberikan pada calon-calon pengantin. Yang kedua, bagi katakanlah orang tua juga diberikan pendidikan bagi yang bersangkutan agar yang bersangkutan kokoh cara pandangnya, baik pada level keagamaan maupun pada level isu-isu kebangsaan, tidak terinfiltrasi radikalisme. Karena tidak menutup kemungkinan dengan adanya gerakan Surabaya yang menurut kami cukup sukses ya, itu bisa menjadi pintu masuk, perencanaan itu akan merasuk pada ruang-ruang keluarga. Yang ketiga, ya harus diperkuat lingkungan sosialnya. Masjid juga penting, itu para khotib dan lain sebagainya ya, para khotib penceramah itu harus juga dididik, meskipun kemarin ada agak kontroversial di listing itu. Nah, pendekatan berbasis masyarakat, berbasis ormas itu hemat kami ya Kementerian Agama ya harus terus menguatkan agar khotib-khotib kita tercetak menjadi khotib yang tepat, karena bagaimanapun masyarakat kita itu masih dekat secara psikologis dan kultural dengan katakanlah para khotib.